Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, di sini bahan utama saya punya terong bule. Untuk terongnya boleh menggunakan terong apa aja yang kalian punya ya teman-teman. Nggak harus sama. Nah, di sini terongnya itu udah saya cuci bersih. Setelah itu saya belah menjadi dua. Setelah kita belah, lalu di sini akan saya potong seperti yang di video ya teman-teman. Oh ya teman-teman, buat yang baru menemukan video saya, yang baru hadir, sambil nonton videonya, dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, ini terongnya setelah kita potong-potong seperti ini teman-teman, lalu kita pindahkan ke wadah atau ke mangkok apa aja yang kalian punya. Setelah itu di sini saya tambahkan 2 sendok setengah teh garam, jadi 2 sendok teh setengah ya teman-teman. Setelah itu seperti biasa kita aduk hingga sampai semua tercampur rata dan diamkan selama dengan 30 menit. Sambil kita marinasi itu si terong dengan garam. Lalu di sini saya punya ikan dori. Ini 1 bungkus isinya ada 2 ya teman-teman, seperti ini. 2 apa ini ya namanya. Jadi di sini ikannya itu udah saya cuci dan sudah saya keringkan dengan tisu dapur dan handuk dapur ya teman-teman. Maksudnya handuk dapur itu handuk yang buat cuci piring kalau di sini ya teman-teman, buat lap piring, lap mangkok ya teman. Jadi memang handuknya khusus untuk persiapan di dapur ya teman-teman. Nah, setelah itu ini ikannya kita iris sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Di sini akan saya iris melebar seperti ini. Jadi saya kombinasikan dengan terongnya tadi teman-teman. Nah, setelah kita iris ini si ikan dori, lalu kita sisihkan ke dalam piring yang sudah saya sediakan. Ini ikannya itu lembut banget teman-teman. Jadi ini ikannya sudah nggak punya duri, udah nggak punya tulang ya teman-teman. Jadi benar-benar ikan ini kalau di Hongkong namanya yilau teman-teman. Nah, setelah kita iris seperti ini, kita sisihkan dulu. Untuk bumbu tumisnya saya pakai 3 siung bawang putih yang saya cincang kasar. Lalu di sini kita pecahkan 1 butir telur ayam, kita kocok lepas hingga sampai dengan benar-benar mencair ya teman-teman. Ini telurnya fungsinya nanti buat kita goreng ikannya teman-teman. Jadi nanti ikannya kita lumurin pakai telur yang sudah kita kocok lepas, lalu kita goreng. Fungsinya biar ikannya saat kita goreng itu nggak hancur teman-teman. Setelah kita kocok lepas, kita sisihkan dulu. Lalu di sini saya mau bikin bumbu sausnya ya teman-teman. Nah, untuk sausnya kita ambil setengah sendok makan saus tiram atau setara dengan 1 sendok teh saus tiramnya ya teman-teman. Lalu tambahkan 1,5 sendok teh gula putih. Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Tambahkan 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh kaldu jamur,
Setelah itu kita aduk hingga tercampur rata, tambahkan air secukupnya agar larut. Kita aduk lagi, setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Jadi nanti itu waktu kita masak nggak perlu ditambahkan bumbu lagi karena sausnya udah kita sediakan ya teman-teman. Nah ini terongnya yang tadi kita marinasi dan ini sudah selesai. Lalu kita tambahkan air, kita cuci sampai dengan bersih. Setelah itu kita peras ya teman-teman. Jadi ini setelah dimarinasi tadi dibilas dan diperas. Fungsinya dikasih garam ya teman-teman, agar terongnya itu getahnya hilang. Kalau ada bekas racun-racun atau obat-obat atau apapun bakteri yang nempel di terong itu bisa hilang ya teman-teman. Setelah itu ini kita sisihkan terlebih dahulu teman-teman. Terong ini kita tiriskan. Lanjut sekarang kita mau goreng ikan dori. Nah cara goreng ikan dorinya, ini ikan dorinya kita guling-gulingin ke telur atau kita balurin pakai telur tadi ya teman-teman, lalu digoreng. Tunggu sampai dengan dia agak kekuningan baru kita balik. Nah fungsinya kita goreng pakai telur biar nggak hancur dagingnya, karena ikan ini itu lembut banget teman-teman. Nah ini kita balik teman-teman, udah seperti ini kita balik pelan-pelan biar nggak hancur. Kita goreng bagian sisinya. Nah kalau udah seperti ini teman-teman, lalu ini ikannya kita angkat ya teman-teman. Jadi ini digoreng jangan terlalu kekeringan banget, cukup kuning-kuning seperti ini aja, kuning keemasan. Setelah itu kita angkat dan kita sisihkan. Lanjut ini wajannya kita tambahkan minyak buat numis bumbunya ya teman-teman. Lalu sekarang kita tumis bawang putih yang sudah dicincang kasar. Tumis hingga sampai dengan berubah warna dan mengeluarkan aroma harum ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan terong yang sudah kita peras dan sudah kita cuci bersih tadi. Kita tumis, kita aduk hingga sampai semuanya tercampur rata. Tumis selama dengan 1 menit ya teman-teman. Nah setelah kita tumis selama dengan 1 menit, lalu kita tambahkan saus yang sudah kita sediakan tadi sambil diaduk-aduk biar nggak ada yang mengenap di bawahnya ya teman-teman. Nah setelah itu
Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur rata. Kita tumis sampai dengan terongnya ini mateng. Nah, ini terongnya udah mulai lembut, ya teman-teman. Lalu kita tambahkan ikan dori yang sudah kita goreng tadi. Kita bolak-balik pelan-pelan. Setelah itu kita koreksi rasa. Untuk soal rasa disesuaikan selera. Kalau kalian mau ditambahkan cabai atau diirisin cabai juga boleh. Tapi di sini teman-teman saya cukup ditumis pakai saus tiram aja seperti ini. Setelah itu kita angkat, matikan api kompor, angkat, masukkan ke piring saji dan sudah siap untuk disajikan. Nah, satu menu sudah selesai teman-teman. Seperti ini hasilnya, tumis terong, ikan dori, saus tiram. Sekarang kita lanjut di menu yang kedua. Nah, menu yang kedua ini saya punya satu ikat pakis ya teman-teman. Setelah itu ini pakisnya kita petikin atau kita pilihin yang bagian yang mudanya aja seperti ini. Karena batangnya itu kan bagian yang bawah itu keras ya teman-teman, tua. Jadi kita ambil bagian yang muda-muda atau kita ambil bagian daunnya seperti ini teman-teman. Kita lakukan semua hingga sampai dengan selesai. Oh ya teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ataupun yang selalu mensupport channel saya. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, dan badan yang sehat. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan keberkahan ya teman-teman. Diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun depan. Nah, karena saya merasa agak gimana gitu kalau pakai pisau itu kurang cepet ya teman-teman. Jadi saya petikin aja pakai tangan seperti ini. Ini kalau dipetiki pakai tangan itu, kalau yang muda itu sama yang tua itu biar lebih tahu teman-teman, lebih berasa gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya kalian di sana? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bahagia pastinya ya teman-teman. Ini kalau di tempat kalian harganya berapa satu ikat teman-teman? Biasanya kan beda daerah, beda harga ya teman-teman. Jadi kalau di Hong Kong ini karena pakisnya yang dikirim dari Indonesia, jadi kalau udah sampai Hong Kong itu mahal banget. Di sini itu teman-teman ada yang $20, ada yang $18. Nah, ini saya beli itu yang $20 ya teman-teman, karena yang biasanya ada yang $18 itu sedang nggak ada ya teman-teman, habis, belum dikirim lagi dari Indonesia. Jadi saya belinya ini satu ikat $20 dengan kurs rupiah sekarang itu harganya 39.000 sekian ya teman-teman. Pokoknya kurang sedikit 40.000. Nah, setelah kita petik-petik ini pakisnya, lalu kita rendam dengan air garam dan baking soda. Tambahkan 1 sendok teh baking soda dan 1 sendok makan garam. Setelah itu kita rendam selama dengan 20 menit. Fungsinya baking soda itu agar pakisnya tetap hijau dan tetap cantik, dan garamnya itu untuk membunuh bakteri atau racun-racun ya teman-teman. Nah, di sini bumbu tumisnya itu saya itu simple banget. Jadi ini saya pakai menu yang resep yang pertama ya teman-teman. Karena
sebenarnya saya pengennya coba-coba di santan, tapi saya belum sempet mau bikin di santan. Jadi di sini saya mau bikin ditumis aja pakai resep yang awal, karena saya itu pakai resep ini pertama enak banget. Jadi saya itu ketagihan sampai saya itu sering sekali sekarang masak pakis dengan resep yang sama. Jadi cabenya itu cukup dipotong-potong aja seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya ulek-ulek, nggak usah khawatir, cukup dipotong-potong aja seperti ini. Ini hasilnya udah enak banget. Dan bumbu lainnya di sini saya tambahkan 3 siung bawang putih, kita iris melebar agak tipis ya teman-teman. Jadi nanti biar lebih harum. Kalau kalian mau ditambahkan bawang merah juga boleh, jadi disesuaikan aja. Tapi di sini saya cukup 2 macam aja seperti ini bumbunya. Lalu tambahkan 50 gram udang kering. Nah, ini pakisnya yang sudah kita rendam selama dengan 20 sampai 30 menit tadi, teman-teman. Ini kita cuci bersih dan kita tiriskan, teman-teman. Ini pakisnya terlihat hijau dan masih segar banget, teman-teman. Jadi fungsinya baking soda itu agar sawinya nanti saat kita masak masih tetap cantik, tetap hijau dan gak berubah warna. Nah, sekarang lanjut aja, kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak, tumis bawang putih hingga sampai dengan harum. Setelah itu kita tambahkan udang keringnya tadi ya teman-teman. Lanjut kita tumis hingga sampai semuanya berubah warna dan mateng ya teman-teman. Jadi ini aromanya itu sedap banget. Udang sama bawang putih digoreng itu harum banget teman-teman. Nah, kalau udang sama bawang gorengnya ini udah mateng, lalu kita tambahkan cabai yang sudah kita potong-potong tadi. Lanjut kita tumis hingga sampai dengan cabainya mateng. Fungsinya kalau cabainya itu mateng biar nggak langu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut tambahkan pakis yang sudah kita cuci bersih tadi. Kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Awalnya saya itu nggak pernah teman-teman masak pakis ini ya teman-teman, dan penasaran banget. Ya karena di sini tuh memang keadaannya itu susah, nggak ada yang bawa pakis ya teman-teman. Nah ini kenapa akhir-akhir ini saya itu kalau ke pasar di toko Indonesia itu ada yang jual pakis. Jadi saya itu beli teman-teman. Jadi sekarang itu kalau ada pakis, saya lihat pakis di toko Indonesia itu udah nggak peduli harganya berapa, pokoknya beli ya teman-teman. Karena di sini tuh kalau kita mikirnya dihitung uang Indonesia itu mahal banget, jadi nggak makan lagi teman-teman. Jadi udah nggak usah mikir-mikir, tinggal beli aja, kita masak pakai menu Indonesia ini enak banget teman-teman. Nah kalau udah setengah layu seperti ini pakisnya, tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur dan 1/4 sendok teh garam. Udah cukup gitu aja teman-teman, kita tumis sampai dengan setengah matang. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, lalu kita koreksi rasa. Sekira rasanya udah cukup teman-teman, lalu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji.
Dan ini sudah siap untuk disajikan. Cocok banget ini teman-teman untuk menu buka puasa. Kalau saya itu buka puasa nggak ribet-ribet teman-teman. Seperti ini aja udah cukup, udah alhamdulillah. Nah ini pakisnya masih tetap hijau, tetap cantik teman-teman. Lanjut di sini saya mau menu yang ketiga. Saya mau tumis sawi putih teman-teman. Jadi di sini sawinya sudah saya cuci bersih. Saya itu kalau cuci sawi per lembar ya teman-teman. Jadi dicuci selembar-selembar gitu biar lebih bersih. Setelah itu kita rendam dulu dengan air garam selama dengan 15 menit. Setelah kita rendam lalu baru kita potong-potong seperti ini. Nah setelah itu teman-teman tambahkan 2 buah wortel merah. Di sini saya pakai wortel merah yang kecil panjang seperti ini ya teman-teman. Di sini saya iris agak melebar menyerong. Untuk sayurannya nggak harus sama ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai sawi hijau juga boleh. Wortelnya juga kalau mau di skip juga gak masalah. Mau diganti wortel kuning juga oke. Jadi nggak harus sama ya teman-teman. Jadi ini menu rumahan. Lalu untuk bumbu tumisnya di sini saya pakai 3 siung bawang putih, bawang merah teman-teman, sorry. Ini bawang merahnya kita iris melebar seperti ini. Setelah itu kita tambahkan bawang putih ya teman-teman. Di sini saya pakai ada 6 siung bawang putih, kita iris melebar juga. Untuk bawangnya disesuaikan aja dengan selera kalian ya teman-teman, nggak harus sama. Karena ada juga kan yang nggak suka bawang putihnya terlalu banyak, ada yang sukanya bawang putihnya banyak, bawang merahnya sedikit ya teman-teman. Jadi untuk bumbunya disesuaikan porsi sayuran yang mau kita masak. Setelah kita potong-potong ini bawang merah dan bawang putihnya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu lanjut di sini saya punya 1 buah cabai paprika panjang. Karena saya nggak dimasaknya dengan cara resep pedas ya teman-teman. Jadi cabenya di sini saya ganti pakai paprika panjang. Kalau kalian mau pakai cabai keriting atau cabai rawit mau diulek juga silakan. Karena di sini saya mau pakai menu Chinese ya teman-teman, jadi nggak pedas. Kalau kalian mau pedas boleh diganti pakai cabai rawit. Setelah itu di sini saya punya 2 batang daun bawang, kita potong memanjang korek api aja. Nah pastikan bahannya itu teman-teman sebelum kita olah dan sebelum kita potong-potong itu sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah kita potong lalu kita sisihkan bersebelahan aja sama cabai dan bawang tadi ya teman-teman. Lanjut di sini kita pecahkan 2 butir telur ayam, kita goreng seperti kita bikin telur mata sapi ya teman-teman. Nah biar kuningnya itu sama putihnya itu bercampur, jadi ini kuningnya kita pecahkan seperti ini.
Lalu kita balik teman-teman. Kita goreng bagian sisinya. Setelah itu ini telurnya kita potong-potong aja di atas wajan seperti ini ya teman-teman. Setelah kita potong-potong, lalu ini telurnya kita angkat, kita sisihkan dulu. Lanjut kita panaskan lagi minyak, kita tumis bawang-bawangnya ya teman-teman. Kita tumis dulu bawang putih sampai dengan setengah kering. Nah, kalau udah seperti ini, kita tambahkan bawang merahnya teman-teman. Kita tumis bawang merahnya sampai dengan harum. Tambahkan daun bawang yang bagian putihnya ya teman-teman. Setelah kita tumis sampai dengan harum dan berubah warna, ini bawang merah dan bawang putih, lalu kita tambahkan cabai paprika merahnya yang sudah kita potong-potong. Tumis hingga sampai dengan layu. Setelah itu kita tambahkan wortel. Jadi kita masak terlebih dahulu mana bahannya yang keras yang perlu dimasak lebih lama ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tumis-tumis seperti ini. Lanjut kita tambahkan sedikit air biar wortelnya mateng. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan 1 sendok teh kecap ikan. Satu sendok teh lada bubuk. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Tambahkan sawi putih bagian batangnya yang putih yang lebih keras ya teman-teman. Jadi kita masak dulu ini batangnya yang putih agar lebih cepat lembut. Terakhir nanti daunnya nggak usah terlalu lama ya teman-teman. Nah, ini kita masak, kita aduk hingga sampai dengan matang. Nah, kalau udah seperti ini, tambahkan sawi yang bagian daunnya, teman-teman, tumis hingga sampai dengan layu. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu jamur. Lalu aduk, tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau daun sawinya udah layu teman-teman,
tambahkan 1 sendok teh gula putih, 1 potong tahu yang sudah dipotong kotak-kotak, dan telur yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk pelan-pelan hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau semua udah tercampur merata seperti ini teman-teman, jangan lupa dikoreksi rasa. Untuk rasa disesuaikan selera ya teman-teman. Jadi di sini kalau kalian mau pedas silahkan ditambah cabai. Karena di sini saya masaknya itu enggak pedas ya teman-teman, jadi cabenya saya skip. Nah, seperti ini hasilnya tumis sawi putih. Lanjut, sekarang saya mau tumis ikan asin tongkol yang sudah saya suwir-suwir seperti ini ya teman-teman. Lalu ada 3 papan petai yang sudah saya belah menjadi 2. Ada 4 buah cabai hijau. Ini cabenya kita potong-potong aja seperti ini. Kalau kalian mau ditambah cabenya juga boleh, karena ini cabai hijau di sini itu gede-gede banget teman-teman ya, panjang-panjang. Jadi cukup 4 buah aja seperti ini. Udah banyak banget ini cabenya teman-teman. Nanti tinggal kita tambahkan cabai merah. Nah, ini cabenya setelah kita potong kita sisihkan dulu. Lanjut di sini kita tambahkan cabai rawit merah ya teman-teman. Kalau kalian mau lebih pedas lagi boleh ditambahkan cabai rawit setan. Di sini saya cukup cabai rawit merah aja seperti ini udah oke rasanya teman-teman, kalau menurut saya ya teman-teman. Jadi di sini bumbunya cukup kita iris-iris aja seperti ini teman-teman. Setelah itu kita ambil ada 8 siung bawang putih, kita iris juga melebar seperti ini. Tiga siung bawang merah kita iris tipis juga, iris melebar. Kalau kalian nggak punya bawang merah boleh pakai bawang bombay, asal diiris tipis atau diiris kecil ya teman-teman. Lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita ambil 1 buah tomat. Ini juga udah dicuci ya teman-teman tomatnya. Jadi pastikan bahannya itu sebelum diolah dicuci bersih terlebih dahulu. Tomatnya kita belah, lalu di sini kita potong dadu atau dipotong kotak-kotak aja teman-teman.
Lalu kita sisihkan. Nah, sekarang kita lanjut nyalakan api kompor, kita panaskan minyak, kita goreng ini ikan yang sudah kita cuci bersih dan udah saya buang tulangnya atau kita buang durinya ya teman-teman. Kita goreng setengah kering aja. Nah, kalau udah setengah kering seperti ini teman-teman, lalu ini ikan asin tongkolnya kita angkat, kita sisihkan. Lanjut kita tumis bawang putih hingga sampai dengan harum. Nah, ini bawang putihnya udah hampir berubah warna dan udah harum ya teman-teman. Lalu kita tambahkan bumbu yang lain. Tambahkan bawang merah. Tambahkan cabai hijau dan cabai merah. Tomat. Bumbu rempahnya seperti jahe, daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuas. Kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Tumis sampai dengan layu atau mengeluarkan aroma harum ya teman-teman. Lalu tambahkan bumbu seperti garam, gula, dan kaldu bubuk. Di sini saya tambahkan 2 sendok teh gula. Seperempat sendok teh garam. Dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan Royco rasa ayam. Lalu kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini bumbunya udah mulai mateng, udah mulai layu dan harum banget ini teman-teman. Pokoknya aromanya udah bikin perut lapar kriuk-kriuk teman-teman. Jadi gak perlu ditambahkan air, cukup seperti ini aja teman-teman. Jadi biar airnya itu asli dari tomat. Tambahkan ikan asin tongkol yang sudah kita goreng setengah kering dan petai yang sudah kita kupas dan sudah dibelah. Lanjut kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau udah kita tambahkan petai dan ikan asinnya, kita masak jangan terlalu lama ya teman-teman. Kita aduk aja sampai tercampur rata seperti ini. Lalu dikoreksi rasa. Sekira rasanya menurut kita udah pas teman-teman. Lalu ini kita matikan api kompor. Kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Ini cocok banget untuk menu buka puasa teman-teman dan makan sahur.
Apalagi nasinya nasi hangat teman-teman, bikin kalap teman-teman. Sekarang lanjut di menu yang berikutnya teman-teman. Nah, di sini saya punya 1 buah cabai paprika panjang. Ini cabenya udah saya cuci bersih, lalu kita belah menjadi 2, dan ini kita buang bijinya ya teman-teman. Setelah itu cabenya kita iris menyerong. Kalau setelah kita iris ini cabenya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ambil 1 ikat kacang panjang. Ini kacang panjangnya juga udah dicuci bersih. Kita potong memanjang korek api aja seperti ini teman-teman. Nah, untuk cabenya tadi kalau kalian mau pedas boleh diganti dengan cabai rawit ya teman-teman, karena di sini saya mau masak menu Hongkong. Jadi saya pakai paprika panjang. Lalu di sini saya tadi beli tuh daging sapi ada 200 gram ya teman-teman. Ini daging sapinya. Ini saya belinya itu udah diiris seperti ini. Lalu ini kalau yang terlalu kepanjangan kita potong, kita pilihin ya teman-teman. Kalau yang menurut kita nggak terlalu kepanjangan, nggak perlu dipotong. Ini daging sapinya sudah dicuci teman-teman. Setelah itu ini kita sisihkan dulu dalam mangkok atau dalam piring juga boleh teman-teman. Lanjut kita marinasi. Nah, untuk bumbu marinasinya itu simple banget. Di sini kita tambahkan tepung maizena 1 sendok teh. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, boleh menggunakan apa aja. Tambahkan lagi minyak wijen 1 sendok teh. Satu sendok makan kecap asin. 1 sendok teh gula putih, 1 sendok teh lada bubuk atau lada putih ya teman-teman. Setelah itu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata, dan tambahkan sedikit air agar nggak terlalu lengket atau nggak terlalu kental ya teman-teman. Jadi biar bumbunya itu meresap dan merata. Nah, kalau udah kita marinasi seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu di sini kita mau bikin bumbu tumisnya teman-teman. Nah, bumbu tumisnya itu hanya ada 1 siung bawang putih, bawang merah, dan 3 siung bawang putih yang kita iris-iris aja. Kita cincang kasar ya teman-teman. Bawang putihnya juga kita cincang kasar aja.
Setelah itu kita nyalakan api, kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita tumis ini bawang merah, bawang putih yang sudah kita cincang kasar. Kita tumis hingga sampai semuanya berubah warna dan mengeluarkan aroma harum ya teman-teman. Jadi biar nggak berasa bawang mentah ya teman-teman. Nah, kalau udah mateng bawangnya tadi, tambahkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi. Kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Lalu tambahkan sedikit air. Kita aduk lagi teman-teman. Setelah kita masak selama dengan 2 menit, lalu tambahkan cabai merah yang sudah kita potong-potong tadi. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita tambahkan daging sapi yang sudah kita marinasi tadi. Ini daging sapinya itu cepet banget teman-teman, jadi jangan terlalu lama masaknya. Karena kalau terlalu kematangan, ini daging sapinya itu alot teman-teman, keras. Jadi masak daging sapi itu nggak harus lama ya teman-teman. Sambil diaduk-aduk seperti ini. Kita masak selama dengan 1 menit. Nah, kalau udah 1 menit, lalu kita bolak-balik, kita aduk lagi seperti ini hingga sampai benar-benar tercampur merata. Nah, kalau udah semua tercampur merata, ini daging sapinya itu udah mateng, lalu dikoreksi rasa. Sekira rasanya itu sudah cukup teman-teman, lalu kita matikan api kompor dan ini kita angkat, masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Tumis kacang panjang, daging sapinya sudah siap teman-teman. Sekarang kita lanjut di menu yang selanjutnya. Nah, di sini saya punya 2 buat apa itu labu Cina, teman-teman. Nah, susah banget ini ngomongnya. Ini labu Cina, kalau di Hong Kong ini namanya Chitwa, teman-teman. Jadi ada yang bilang ini timun Cina, tapi ini labu Cina, bukan timun Cina ya, teman-teman. Ini labunya.
Ini kulitnya cukup kita kikis aja seperti ini bagian luarnya. Setelah kita kikis semua, ini nanti 2 buah, lalu kita cuci bersih ya teman-teman, baru kita iris-iris. Nah, ini labunya udah kita cuci bersih. Lalu pertama kita iris melebar seperti ini, tapi agak sedikit tebal ya teman-teman. Kira-kira setebal jari tangan. Setelah kita iris melebar seperti ini, lalu kita potong memanjang. Kita potong semua sampai dengan habis ya teman-teman. Nah, ini bumbu tumisnya simple banget. Kita ambil 3 siung bawang putih dan kita ambil lagi jahe ya teman-teman, 4 iris aja seperti ini. Lalu kita memarkan. Dan bawang putihnya yang sudah kita memarkan, kita kupas kulitnya seperti ini. Kalau kalian mau dicincang juga boleh. Tapi di sini bawangnya cukup dimemarkan aja seperti ini. Lanjut kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak, kita tunggu minyaknya panas ya teman-teman. Setelah minyaknya panas, kita tumis jahe dan bawang putih yang sudah kita memarkan tadi. Tumis hingga sampai dengan harum. Setelah itu tambahkan udang kering ya teman-teman, secukupnya aja. Kita tumis hingga sampai dengan matang. Nah, kalau udah seperti ini, kita tambahkan labu yang sudah kita potong-potong tadi. Tumis, aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan air. Di sini akan saya tambahkan air secukupnya ya teman-teman, biar mateng karena ini labunya agak keras. Tambahkan lagi 1 mangkok. Jadi kita tambahkan 3 mangkok kecil air.
Kita aduk hingga sampai semua tercampur rata, lalu kita tutup, kita masak selama dengan 3 menit. Nah, setelah kita masak selama dengan 3 menit, ini labunya udah mateng. Lanjut kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Kita aduk lagi hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan suun atau mihun juga boleh ya teman-teman. Di sini saya tambahkan 1 bungkus suun yang sudah saya rendam sampai dengan lembut ya teman-teman, apa namanya itu. Kita masak selama dengan 1 menit ya teman-teman. Setelah kita masak selama dengan 1 menit, lalu dikoreksi rasa sambil diaduk-aduk seperti ini. Kita lihat ini suunnya udah mateng, udah lembut. Lalu kita matikan api kompor. Dan ini kita angkat, kita masukkan ke piring saji. Seperti ini aja udah enak banget teman-teman, disajikan dan dinikmati sama nasi anget. Nah, seperti inilah resepnya teman-teman, tumis Chit-kwa Ji Pansi Hamai atau labu Cina, suun dan udang kering. Nah, yang sekarang ini saya mau bikin menu rumahan sambal goreng kentang tempe ampela. Nah, di sini saya punya ampela ayam yang sudah saya potong-potong dan sudah saya marinasi dengan garam, lada bubuk dan kaldu bubuk ya, teman-teman. Bumbunya simple banget di sini. Yang bumbu untuk cemplungnya atau bumbu irisnya, bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, serai, jahe, lengkuas, dan serai ya teman-teman. Lalu bumbu yang sudah dihaluskan, cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Sekarang kita lanjut ini goreng. Saya punya 1 papan tempe yang sudah saya potong dadu. Kita goreng setengah kering aja teman-teman. Nah, kalau udah setengah kering seperti ini tempenya, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng kentangnya teman-teman. Kentangnya juga kita goreng setengah kering aja. Setelah kita goreng setengah kering, kentangnya kita angkat dan kita sisihkan. Ini minyaknya kita kurangi ya teman-teman, karena minyaknya banyak banget. Nah, setelah minyaknya kita kurangi, ini kita goreng ampelahnya ya teman-teman. Kita goreng setengah kering juga. Nah, kalau udah kita goreng setengah kering seperti ini, lalu ini kita angkat, kita sisihkan.
Nah, minyaknya buat kita numis bumbu. Pertama kita masukkan bawang merah, bawang putih, kita tumis hingga sampai dengan harum. Lalu kita tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan, teman-teman. Tumis hingga sampai dengan harum. Tambahkan serai, lengkuas, jahe, daun salam, dan daun jeruk. Tumis sampai dengan matang. Nah, kalau udah seperti ini, lalu tambahkan ampela yang sudah kita goreng setengah matang tadi, teman-teman. Tambahkan dulu air karena ini tadi takutnya gosong ya teman-teman, udah kekeringan banget. Aduk hingga tercampur rata, lalu tambahkan ampela yang sudah kita goreng setengah matang tadi. Tambahkan 2 sendok teh gula, 1 sendok teh kaldu bubuk. Boleh pakai penyedap rasa kalau kalian suka, nggak suka boleh di skip. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk, tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Lalu tambahkan kentang dan tempe yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk lagi, kita tumis lagi teman-teman. Kita masak selama dengan 3 menit. Sampai dengan kuahnya atau sausnya menyusut. Setelah itu dikoreksi rasa teman-teman. Untuk soal rasa disesuaikan aja selera. Lalu kita matikan api kompor, kita angkat dan masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, ini bisa juga untuk menu sahur ya teman-teman. Jadi ditinggal dipanasin aja. Sambal goreng kentang, ampela, dan tempenya udah siap teman-teman. Selamat mencoba. Nah, ini menu yang terakhir kali teman-teman. Di sini saya mau bikin ayam goreng serai. Di sini saya punya 6 batang serai, kita parut ya teman-teman. Kalau kalian punya chopper atau blender, di blender kasar aja karena saya nggak punya chopper, dan saya pengennya itu serainya itu diparut aja, jadi manual seperti ini punya rasa khas yang tersendiri gitu teman-teman. Ini 6 batang serainya kita parut sampai dengan selesai.
Nah, ini udah selesai kita parut serainya, teman-teman. Seperti ini. Lalu ini bumbunya ada 2 siung bawang merah, ada 5 siung bawang putih, dan 1 ruas jahe juga kita parut. Jadi semua bahan kita parut aja. Nah, ini udah selesai kita parut, teman-teman. Lalu di sini saya punya 5 lembar daun jeruk dan ada 3 lembar daun salam. Kita gunting-gunting aja, teman-teman, atau boleh dipotong-potong ya, teman-teman. Jadi di sini daun-daunnya kita gunting-gunting aja seperti ini. Untuk daun jeruknya kita gunting-gunting ya, teman-teman. Dicampurin sama serai yang sudah kita parut tadi. Sebelum digunting, ini atinya itu, tengahnya itu atau tulangnya daun jeruk itu, teman-teman, dibuang. Jadi setelah dibuang baru kita gunting. Pastikan bahannya dicuci ya, teman-teman, sebelum kita potong-potong, sebelum diolah. Nah, seperti ini. Lalu kita panaskan wajan, nyalakan api kompor, kita masukkan ini paha ayamnya yang sudah dicuci bersih, yang sudah dikerat-kerat. Boleh pakai chicken wing juga boleh, boleh pakai ayam biasa, ayam utuh juga boleh. Lalu kita tambahkan parutan bawang merah, bawang putih, dan lengkuas. Tambahkan juga serai dan daun jeruk, daun salam yang sudah kita parut dan sudah kita potong-potong. Tambahkan air.
Tambahkan air ya teman-teman seperti ini. Di sini saya tambahkan 1 liter air. Nah, saya menggunakan air panas jadi biar lebih cepat mendidih. Lalu kita aduk, kita bolak-balik agar semua tercampur merata ya teman-teman, seperti ini. Tambahkan bumbu racik ayam goreng. Di sini saya tambahkan, di sini ada 2 sendok makan ya teman-teman. Bumbu racik ayam goreng. Kita ungkep sampai dengan bumbunya meresap. Nah, setelah kita ungkep selama dengan 10 menit, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya udah susut ya teman-teman. Lalu ini kita matikan api kompor, kita angkat dan kita goreng. Sekarang kita goreng ayamnya yang sudah kita ungkep tadi teman-teman. Jadi nggak perlu pakai minyak yang terlalu banyak, cukup seperti ini aja kita goreng. Goreng sampai dengan kuning kecoklatan ya teman-teman, sambil dibulak-balik. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, lalu ini kita angkat, kita tata, kita masukkan ke piring saji, ditata dan sudah siap untuk disajikan ini teman-teman. Ini ayamnya itu dalamnya itu lembut, bumbunya itu meresap sampai ke dalam, dan luarnya itu crispy teman-teman. Harumnya, rasanya itu khas, serainya itu asli banget teman-teman. Berasa banget kalau serainya itu kita parut. Ini aromanya aja udah mengundang selera. Nah, kalau udah selesai teman-teman, kita angkat, kita sajikan. Inilah resep ayam serai dari saya teman-teman. Ini resep yang lagi viral. Ayamnya itu dalamnya itu lembut, bumbunya itu meresap, luarnya itu crispy, rasa serai khasnya itu terasa banget teman-teman, harum, pokoknya nikmat banget. Dimakan sama nasi anget dan dicocolin sambal aja itu udah enaknya banget teman-teman. Sekarang kita tumis kacang panjang sama telur ya teman-teman. Nah, jadi di sini tumis kacang panjang telur. Untuk kacangnya di sini saya gunakan seperlunya aja, sesuaikan aja porsinya dengan yang mau makan ya teman-teman.
Pastikan ini kacangnya itu udah dicuci loh teman-teman, baru kita potong-potong. Jadi orang sini itu kalau mau motong-motong sayur dicuci bersih dulu. Lalu di sini saya tambahkan 1 buah tomat merah. Kita belah menjadi 2. Setelah itu baru kita potong kecil-kecil teman-teman. Setelah kita potong-potong, lalu ini tomatnya kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu tumisnya di sini ada 3 siung bawang putih, kita cincang kasar aja. Lanjut kita pecahkan telur ayam. Di sini saya pakai 3 butir telur ayam. Lalu kita kocok lepas sampai dengan semuanya mencair. Setelah selesai, kita nyalakan api kompor. Ini telurnya kita dadar. Kita bagi menjadi 2 kali ya teman-teman, karena ini takutnya ketebalan. Kita goreng pelan-pelan. Lalu kita balik. Kalau udah seperti ini, lalu kita angkat, kita sisihkan, nanti kita potong-potong ya teman-teman. Kita goreng lanjut sisanya tadi yang setengah. Lalu ini telurnya kita angkat dan kita potong-potong nanti teman-teman ya. Sekarang lanjut lagi, kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak lagi. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang putih yang sudah kita cincang kasar.
Tumis hingga sampai dengan harum. Setelah itu tambahkan kacang yang sudah dipotong-potong. Tomat yang sudah dipotong kecil-kecil kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur rata, lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Tumis, aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau udah semuanya tercampur merata, kita tumis sampai dengan kacangnya setengah layu atau setengah matang ya teman-teman. Seperti ini. Lalu tambahkan telur yang sudah saya potong-potong. Maaf tadi waktu motong telurnya nggak kerekod. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau semua udah tercampur merata teman-teman, lalu dikoreksi rasa. Untuk soal rasa disesuaikan aja. Lalu kita matikan api kompor. Sekira rasanya sudah cukup, kita angkat, masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Terima kasih teman-teman udah nonton video saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan selamat menunaikan ibadah buka puasa dan puasa di bulan suci Ramadan. Saya akhiri resep-resep saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep-resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa.